Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya nak? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan ibu belajar bahasa Indonesia dengan materi teks artikel. Nah, anak ibu, pernahkah kalian membaca artikel? Pasti, ketika kalian membuka internet banyak terdapat artikel-artikel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengevaluasi informasi baik berbentuk fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Nah, adapun pengertian dari artikel adalah sebuah tulisan yang berisi pendapat, ide ataupun fakta, manakala kadang dapat menghibur, mendidik ataupun mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa. Nah, penulisan artikel ini bermacam-macam bentuknya. Pertama, penulisan artikel itu berbentuk buku. Yang kedua, ada penulisan artikel berbentuk berita. Yang ketiga, ada penulisan artikel berbentuk marketing. Yang keempat, ada penulisan artikel berbentuk online. Yang kelima, ada penulisan artikel berbentuk narasi. Yang keenam, ada penulisan artikel berbentuk naskah. Nah, itu salah satu bentuk penulisan artikel. Nah, anak ibu sekalian, ciri-ciri dari suatu artikel yang baik, yang pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Yang kedua, sumbernya dari fakta yang ada. Yang ketiga, harus bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Yang keempat, harus original, tidak boleh meng-copy paste punya orang. Yang kelima, isinya disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber, bukan dari pemikiran penulis. Yang keenam, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, bisa juga bentuk argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Nah, selanjutnya gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Nah, tujuan dari penulisan artikel ini apa? Yang pertama, tujuannya penugasan. Yang kedua, tujuannya persuasi, membujuk. Yang ketiga, tujuannya entertain, menghibur. Yang keempat, tujuannya ekstensi. Yang kelima, tujuannya kreatif. Dan yang keenam, tujuannya pemecahan masalah. Nah, adapun sistematika dalam penulisan artikel ini, yang pertama harus memiliki judul, disusun maksimal ada 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia, 10 kata dalam tulisan bahasa Inggris. Yang kedua, nama penulis ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanannya. Yang ketiga, abstrak disusun dalam bentuk suatu paragraf yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak minimal 100 kata. Nah, selanjutnya ada kata kunci berupa kata-kata penting atau kata kunci dalam tulisan. Nah, selanjutnya ada pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode dalam penyusunan sebuah artikel. Lalu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka hanya berisi teori relevan dengan penelitian. Lalu ada hasil penelitian, hanya berisi uraian tentang hasil penelitian yang disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Lalu pembahasan berisi uraian tentang hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. Nah, selanjutnya kesimpulan dan sasaran. Kesimpulan dan saran disusun maksimal 5% dari keseluruhan tulisan. Yang terakhir, pustaka rujukan, menggunakan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan artikel. Intinya artikel itu adalah sebuah pendapat, bisa berpendapat, ide, gagasan, tapi dalam bentuk yang fakta, dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah tulisannya. Baik anak ibu, sampai sini materi kita. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat belajar dari rumah.